Hidup damai penuh sukacita antara satu dengan yang lainnya adalah mimpi setiap orang. Dunia merayakan Hari HIV/AIDS untuk menyatakan bahwa dunia sedang terluka, dunia juga sedang peduli. Dalam mengisi Hari HIV/AIDS sedunia, para suster, tim komunikasi penanggulangan AIDS atau KPA, koordinator pendukung sebaya atau KPS, dan warga peduli AIDS atau WPA melakukan beberapa aktivitas, yaitu mengadakan talk show, ziarah ke pemakaman Rita Pira dan Ladalero untuk para pendahulu pemerhati para korban HIV/AIDS, Romo Eman Pine PR dan Pater John Prior SVD, dan juga perayaan Ekaristi di Kapela Agung Santo Paulus Ladalero. Selamat sore untuk kita semua, baik yang ada di studio pada saat ini maupun untuk kita semua yang hadir secara online menemani kami pada sore hari ini. Senang sekali saya, Yonas Selai, bisa ada dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan para narasumber. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya dipercayakan untuk memandu talk show dengan tema Satukan Langkah Cegah HIV, Semua Setara Akhiri AIDS. Jadi kegiatan ini diselenggarakan untuk memperingati setiap tanggal 1 Desember Hari AIDS sedunia. Memperkenalkan secara singkat narasumber kita yang hadir pada kesempatan ini. Ada Pater Servinus Hanaak SVD, biasa disapa Pater Hanaak. Selamat sore Pater. Sore. Baik, Pater Hanaak SVD, dosen kitab suci di IFTK Ladalero. Baik, yang berikut ada Bapak Yohanes Siga, biasa dipanggil Bapak Yan Siga. Selamat sore Bapak. Selamat sore untuk kita semua. Baik, terima kasih sudah hadir pada saat ini. Baik, Bapak Yan Siga sebagai sekretaris KPAD Kabupaten Siga. Yang berikut ada Suster Yosena Yodosia SSPS. Selamat sore Suster. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Jadi Suster Yosena bertugas di Rumah Sakit Santo Gabriel Kewapante, khususnya di unit Pastoral Care serta konselor untuk pemeriksaan HIV/AIDS. Jadi sudah bertugas di rumah sakit sejak dari tahun 2015 sampai sekarang. Dan yang berikut ada Kakak Maria Hendrika Dungan, biasa disapa Kakak Heni. Selamat sore Kakak. Selamat sore. Baik, Kakak Heni merupakan aktivis kemanusiaan, terkhususnya aktivis untuk perempuan dan juga anak. Bagaimana merubah pandangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Siga, yang mengatakan bahwa HIV/AIDS adalah penyakit kutukan yang membuat mereka dijauhi dan menjadi target diskriminasi di masyarakat. Tapi kenapa masyarakat itu susah sekali lepas dari pandangan ada. Saya kira ini pertanyaan menarik dan saya menemukan satu alasan sosiologis, alasan sosio-antropologis boleh katakan gitu. Di balik itu pergumulan tentang penyakit sebagai kutukan. Itu maksudnya begini. Kita ini kan masyarakat Asia pada umumnya, dan juga masyarakat kita Ibu Heni tadi bilang kita ini masyarakat agraris. Ya. Masih satu ciri masyarakat agraris itu masyarakat yang punya filsafat atau punya konsep tentang alam sekitar, kosmologi. Jadi konsep tentang alam sekitar itu agak berbeda dengan masyarakat modern. Ya. Jadi dalam masyarakat kosmik macam kita selalu lihat bahwa hubungan kita satu sama lain. Jadi manusia itu punya hubungan dengan alam, punya hubungan dengan sesama. Relasinya ada relasi dengan sesama. Jadi satu peristiwa tertentu yang kita alami, pengalaman hidup kita, selalu punya hubungan dengan sesama, alam sekitar, atau dengan Tuhan. Dalam konteks masyarakat kita di Siga, NTB seluruhnya, saya kira kita selalu lihat itu dalam hubungan yang leluhur. Tuhan dalam hal ini kita bisa ganti dengan garis miring
leluhur, ya. Kalau juga barangkali baik, coba bikin semacam surat gembala, jangan menjurus langsung kepada pemeriksaan HIV. Itu nanti terjadi stigma. Jadi lebih baik bikin pemeriksaan kesehatan secara umum, sehingga tadi yang saya gambarkan 10 jenis penyakit sudah bisa kita temukan, termasuk di dalamnya HIV dan AIDS. Dengan demikian, manusia unggul atau umat yang unggul kita sudah bisa dapat dari situ. Kita mulai dari proses pembentukan awal manusia sikap, mulai dengan kita mempersiapkan orang tuanya. Jadi orang tua, bapak mamanya itu siapa? Itu bapak mamanya semua calon, maksud saya calon mama. Nah, yang kebetulan disampaikan ini kita sudah lakukan itu. Kami sudah melakukan kampanye atau dalam HIV. Yang paling menderita dalam hal ini perempuan. Kenapa saya menyampaikan itu? Karena banyak faktor, yaitu faktor budaya, sosial, politik, ekonomi, yang menempatkan perempuan pada situasi yang jauh lebih sulit dibandingkan laki-laki. Tugas perempuan itu yang sejak dulu diamanatkan dan harus dilakukan oleh seorang ibu itu membesarkan, mengasuh, memelihara, mengobati siapa saja yang sakit di dalam rumah. Tetapi menjadi satu pertanyaan ketika saya melakukan konseling dengan seorang ibu korban KDRT yang terpapar HIV. Pertanyaan saya sangat sederhana dan itu membuat saya tersentak karena dia mengalami penularan itu dari suaminya. Dan ketika saya bertanya, seberapa sering suami kamu melayani kamu ketika kamu sakit? Dan jawabannya tidak pernah. Itu yang membuat saya, disitulah posisi kerentanan perempuan sangat luar biasa. Mereka juga makin tersingkir sampai mereka yang biasanya berjualan akhirnya kan karena stigma tadi pulang sekolah jangan pendidikan mereka itu jadi tidak boleh karena mereka di sini berbeda suasananya dan itu saya belum menemukan paling dalam pembinaan di dalam keluarga kita mengusahakan supaya anak-anak kita itu menjadi anak yang disiplin, supaya ketika mereka bertumbuh ke tingkat remaja, mereka juga tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, terutama juga dalam pergaulan. Karena yang paling baik di banyak itu orang mahasiswa yang sebenarnya mereka sudah pergi jauh dari rumah, kuliah di tempat yang jauh, pulang belum kerja apa-apa, pulang membawa penyakit dan itu langsung nangis. Karena bawa dari tempat jauh, bukan ada juga di sekitar sini, tapi ada yang dari tempat jauh itu saya. Jadi untuk saya itu terhadap anak-anak paling stigma dari masyarakat itu yang membuat mereka sebagai anak mau tidak mau sudah merasakan resiko itu karena orang tuanya harus itu. Tapi kita juga lebih fokus memberi perhatian pada anak-anak muda kita. Saya boleh hadir sore hari ini dalam kegiatan ini dan saya tidak saja membawa diri saya saat ini, tapi saya juga membawa visi misi biara saya SSPS yang juga giat bekerja sama untuk penanganan HIV ini bersama dengan GPSC SPD. Kami selama ini berusaha sudah belasan tahun juga dalam renstra biara selalu memilih prioritas, salah satunya adalah penanganan HIV. Karena itu, setelah mendengar sharing beberapa narasumber tadi, saya ingin mengajak, mengimbau supaya kita tetap bersatu untuk terus membangun semangat atau usaha untuk mengatasi ini, menekan jumlah penderita ini dengan sosialisasi supaya pemahaman masyarakat semakin baik, sambil kita juga terus berharap karena ini tidak mudah, sesuatu yang menyentuh nurani sebenarnya, tidak seperti upaya penanganan hal-hal lain, ekonomi dan lain. Ini kalau tanpa kesadaran daripada ODA, kita katakan bertobat. Memang dalam konseling kita
Kalau belum ada kesadaran sampai dengan tobat, usaha kita tidak bisa, karena kita kan tidak bisa ikuti sampai di hati orang itu untuk berhenti meneruskan atau menularkan daripada orang. Hal yang kita bicara. Jadi kalau kesadaran imannya juga lemah, ini menjadi upaya kita seumur terus berjuang. Mari kita tetap berusaha bersama-sama, bekerja sama untuk usaha ini. Terlebih untuk di Kabupaten Sika tercinta, kita tahu Bupati dengan Wakil juga sebelum periode mereka ini berakhir, mereka dari awal begitu semangat. Kita pernah workshop itu, pertemuan di SCC, ya kita perlu ya mencanangkan pertobatan para langgannya, karena mereka juga ya kadang kita ya mau tutup mau cara halus, tapi lebih baik kita juga lurus. Kalau kita tidak ada pertobatan, kesadaran, karena ini menyangkut juga iman, tidak setia dengan pasangan, ini akan terus berlaku. Terima kasih. Baiklah, terima kasih sudah. Untuk saya, ini sebenarnya ada beberapa catatan di negara. Karena kalau kita ngomong tentang HIV dan AIDS, itu sebenarnya menjadi tanggung jawab negara dalam konsep hak asasi manusia. Respon dari negara, terutama pemerintah, itu menjadi hal yang paling penting. Jadi ketika kita bercita-cita untuk 2030 itu agar kasus HIV tidak terjadi, itu harus adanya langkah-langkah yang strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah. Layanan yang harus holistik dan berkesinambungan bagi teman-teman ODA itu harus selalu dijalankan. Yang kedua, ketersediaan anggaran negara untuk memfasilitasi layanan-layanan kesehatan dan layanan untuk ODA yang gratis, itu penting. Yang berikut, bagaimana negara memfasilitasi kampanye edukasi yang bermutu dan berpositif untuk bagaimana masyarakat sadar bahwa HIV itu menjadi sesuatu yang luar biasa dampaknya, dan kita harus bersama-sama bergandengan tangan agar kasus-kasus HIV tidak terjadi lagi. Yang berikut, gereja, lembaga-lembaga agama itu harus perlu dilibatkan. Karena tadi saya sampaikan bahwa penafsiran masyarakat itu masih selalu miring terkait dengan orang dengan HIV. Biasanya adanya kutukan, dan itu harus dihilangkan. Ketika tokoh-tokoh agama itu mulai melihat bahwa isu ini menjadi penting dan harus berkampanye bersama dengan NGO dan masyarakat umumnya. Yang berikut, bagaimana lembaga pendidikan melihat bahwa informasi ini penting. Edukasi yang berkesinambungan mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Sehingga ketika masyarakat kita paham tentang informasi HIV dan penularannya dengan optimal, saya yakin muncul kesadaran kritis. Ketika muncul kesadaran kritis, stigma untuk saudara-saudara kita yang ODA pun akan berangsur-angsur hilang. Sehingga slogan saya